Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada kesebangunan dua segitiga. Ya, dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kita lihat pada segitiga A, B, C. Misalnya sisi AB-nya 6, BC-nya 4, CA-nya sama dengan 5 atau AC-nya. Sedangkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, ya, panjang A aksen, C aksennya 5A, A aksen, B aksennya sama dengan 6A, B aksen, C aksennya sama dengan 4A cm. Ya. Apa maksudnya ini 5A? 5A ini, A ini di sini maksudnya adalah sebuah bilangan. Boleh bilangan 1, 2, 3. Ya. Sehingga dia akan menjadi kelipatan dari 5 misalnya dari segitiga ini. Kalau A-nya misalnya 2, berarti di sini 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 6 kali 2 sama dengan 12. 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga nanti perbandingannya adalah A aksen C aksen berbanding dengan AC sama dengan A. Karena 5A bagi 5 sama dengan A. Begitu juga dengan dua sisi yang lainnya. Bagaimana dengan sudutnya? Kalau sisi-sisi yang bersesuaian sama sebanding atau senilai, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga akan sama besar. Ya, ini sudut A aksen dengan A sama besarnya. Ini tandanya sama. Berarti besar sudutnya sama. Ya, berikutnya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian seperti yang saya katakan tadi, ini perbandingannya akan sama dengan A. Jadi misalnya kalau tadi A-nya sama dengan 3, berarti perbandingannya sama dengan 3. Karena 15 bagi 5 sama dengan 3. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, itu tadi yang saya sudah tunjukkan. Jika segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen sebangun, dinotasikan dengan ini tandanya sebangun. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tapi bila mana dia tidak memenuhi syarat tersebut, maka dia tidak sebangun. Notasinya dia seperti ini, sebangun tapi dicoret. Oke, kita lanjut. Syarat dua segitiga sebangun. Untuk lebih sederhananya, berdasarkan kegiatan di atas, dua segitiga dikatakan sebangun. Misalnya segitiganya ABC dan A aksen, B aksen, C aksen, jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Jadi satu kondisi saya dipenuhi, maka dia sudah sebangun. Misalnya ini, perbandingan ketiga pasangan sisi bersesuaian sama. Ini. Kalau ini sudah dipenuhi, berarti dia sudah sebangun. Tanpa melihat sudutnya. Karena ketiga sisinya sudah perbandingannya sama atau senilai. Ya, misalnya ini X, Y, Z. Sisi yang segitiga yang satunya X, Y, Z. Berarti itu sudah pasti sebangun. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Ya, dia senilai. Kondisi kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ya. Jadi dua saja sudut yang bersesuaian sama besar, ini B dengan B aksen, dia sudah sebangun. Karena pasti sudut yang ketiganya sama besar. Karena jumlah sudut dalam segitiga hanya ada 3. Hanya ada 3 sudutnya pada segitiga. Berarti kalau dua sudah sama, satunya sudah pasti sama. Sudut ketiganya pasti sama. Kondisi ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya juga sama besar. Ya. Jadi ini
Dua sisi saja yang bersesuaian, misalnya AC bersesuaian dengan AC aksen, kemudian AB bersesuaian dengan AB aksen, dan salah satu sudutnya, ini sudutnya yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, maka kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Jadi ada 3 kondisi tadi, salah satunya saya dipenuhi, dia sudah sebangun. Kita lihat contoh 1. Membuktikan 2 segitiga sebangun. Perhatikan gambar. Coba lihat. Buktikan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. ABC sebangun dengan ADE. Jadi segitiga kecil berbanding dengan segitiga besar. Segitiga besar sudut ABC sama dengan sudut ADE. Kenapa? Karena BC sejajar dengan DE. Ya. Sudut ABC sehadap dengan sudut ADE. Makanya sudut BAC, sekarang sudut BAC sama dengan sudut DAE karena dia berimpit. Ya. 2 sudut sudah sama besar, berarti kedua segitiga tersebut sebangun. Ya, kalau 2 pasang sudut saya sudah bersesuaian sama besar, berarti sudah terbukti sebangun. Kita lihat contoh berikutnya. Menghitung panjang sisi dan besar sudut yang diketahui dari 2 segitiga sebangun. Misalnya segitiganya seperti ini. Ya, yang ditanyakan tentukan panjang sisi DE dan AB. Yang kedua besar sudut ACB, ADE dan sudut DAE. Ya. Misalnya ini segitiganya saya pecahkan. Ini kan segitiga kecil. ABC. Panjang AB-nya sama dengan X karena belum diketahui di sini, makanya saya simbolkan dengan X. Panjang BC-nya sama dengan 5. Panjang AC-nya sama dengan 4. Segitiga yang besar. Ini segitiga yang besarnya saya ambil. Ya, AD-nya sama dengan X tambah 5. Karena di sini X belum diketahui ditambah dengan panjang ini BD, berarti X tambah 5. Sudut besar sisi DE belum diketahui. Panjang bukan besar sudut, panjang sisi. Panjang sisi AE sama dengan 12. Dari mana 12? Lihat ini, 4 tambah 8 sama dengan 12. Ya. Jadi tinggal kita lihat mana sisi-sisi yang bersesuaian. Yang bersesuaian adalah AB berbanding AD, kemudian BC berbanding DE, dan AC berbanding AE. Ini sisi yang bersesuaian. Perbandingannya pasti sama. Oke, kita lihat. BC berbanding DE, kita ambil BC berbanding DE karena yang ditanyakan adalah panjang sisi DE. Yang ada DE-nya adalah BC, berarti BC per DE. Sama dengan kita ambil yang sudah diketahui pada soal. Ini AC dengan AE, itu untuk memudahkan kita. Berarti AC berbanding AE. Ya. Itu saja yang kita pakai untuk mendapatkan panjang sisi DE. Oke, berarti BC-nya sama dengan 5. Pada soal sudah ada. DE belum diketahui. Kemudian AC-nya sama dengan 4. AE-nya sama dengan 12. Nah, kita sederhanakan ini 4 per 12. 4 per 12 kalau disederhanakan menjadi 1 per 3. Supaya mudah ya. Kita sederhanakan langsung. Masing-masing bagi 4, 4 bagi 4, 1, 12 bagi 3, 12 bagi 4, 3. Oke, kalau sudah seperti itu kita tulis ulang. 5 per DE sama dengan 1 per 3. 1 per 3 ya dari sini. Oke, kita kali silang. DE kali 1 sama dengan DE. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, sudah kita dapatkan panjang DE-nya. Panjang DE-nya sama dengan 15. Oke, kita lihat untuk menghitung sudutnya. Untuk menghitung panjang sisi yang satunya lagi, panjang AB.
Nah, AB per AD sama dengan AC per AE. Kita gunakan yang sudah ada ya supaya mudah. Oke. AB-nya tadi sama dengan X karena belum diketahui. AD-nya sama dengan X tambah 5. Sedangkan AC per AE-nya sama dengan 1 per 3. Tinggal kita kali silang. 3 kali X sama dengan 3X. 1 kali X tambah 5 sama saya dengan X tambah 5. Sekarang kita kumpulkan yang sama-sama ada variabelnya. Ya, X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Tadinya dia positif, dia menjadi tanda kurang atau negatif. Sehingga dia menjadi 3X kurang X sama dengan 5. 5-nya dari sini ya, turun ke bawah. Oke, 3X kurang X sama dengan 2X. 2X sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 per 2 atau 2,5. Jadi panjang AB-nya sama dengan 2,5 cm dan panjang DE-nya sama dengan 15 cm. Sekarang bagaimana sudut-sudut yang bersesuaian? Untuk mendapatkan panjang besar sudut ACB yang ditanyakan di soal ya dengan ADE, begitu juga dengan sudut DAE. Pada buku ada kesalahannya sedikit. Sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut ABC sama dengan sudut ADE. Tadi dikatakan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut ACB sama dengan sudut AED. Sudut BAC sama dengan sudut DAE. Berarti sudut besar sudut ACB-nya sama dengan 45 derajat karena sudut AED-nya 45 derajat. Sudut ADE sama dengan sudut ABC, besarnya sama dengan 70 derajat. Sudut DAE, sudut yang berimpit ya. Ya, sama dengan 180 dikurang besarnya sudut ADE dan besar sudut AED. Berarti sama dengan 180 kurang 70 tambah 45 derajat. Berarti 180 kurang 115 sama dengan 65 derajat. Kenapa 180? Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi besar sudut ACB-nya sama dengan 45 derajat, ADE-nya sama dengan 70 derajat, sedangkan DAE-nya sama dengan 65 derajat. Ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa saya selalu ingatkan sholatnya dan mengaji supaya Allah selalu melindungi kita. Kerjakan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.